لا تخطئه الصلاة فقيل له لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء وفي الرمضاء فقال ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جمع الله لك ذلك كله. Ada seseorang, kata Ubay radhiyallahu anhu menceritakan tentang seorang sahabat, ada seorang dari kalangan Ansar, aku tidak tahu ada orang yang lebih jauh rumahnya dari masjid daripadanya, walaupun begitu ia selalu hadir on time, tepat waktu dalam sholat berjamaah. Rumahnya paling jauh tapi tidak pernah ketinggalan azan, sudah di masjid dia. Tidak pernah ketinggalan menjawab azan, tidak pernah ketinggalan doa antara azan iqamah, sholat qabliyah, takbiratul ihram pertama imam, selalu didapat sama dia, padahal rumahnya paling jauh. Maka dikatakan kepadanya oleh seseorang, seandainya kau membeli seekor keledai untuk kau tunggangi di kegelapan dan waktu panas, karena kau selalu sholat dijaga, kenapa kau nggak beli keledai aja? Keledai itu bisa memudahkan kamu untuk lebih tepat waktu lagi, ya. Maka orang itu menjawab, aku tidak senang jika rumahku dekat masjid. Aku ingin berjalanku ke masjid dicatat untukku, begitu pula kepulanganku dari masjid jika aku pulang kepada keluargaku. Maka Rasulullah SAW bersabda, Allah telah mengumpulkan semua itu untukmu. Karena banyaknya langkahnya menuju ke masjid. Dalam riwayat lain, fatawajja'tu lahu faqultu ya fulan law annaka ishtaraita himaran yakika ar-ramda wa hawamal ard qala ama wallah ma uhibbu anna baiti mutammab ma uhibbu anna baiti mutannabu ببيت محمد صلى الله عليه وسلم متنب ببيت محمد صلى الله عليه وسلم قال فحملت به حملا حتى أتيت نبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فدعاه فقال له مثل ذلك وذكر أنه يرجو أجر الأثر فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لك ما احتسبت. Artinya Ubay ini meriwayatkan dalam riwayat lain, tadi dia cerita tentang orang Ansar, sekarang dia cerita tentang dirinya sendiri, mengatakan aku merasa iba pada orang tersebut. Maka aku berkata kepada orang Ansar yang tadi rumahnya paling jauh dari masjid tapi tetap tidak pernah luput, selalu on time, orang yang tepat waktu datang sholat berjamaah. Aku berkata, wahai Fulan, mengapa kamu tidak membeli keledai yang melindungi dari panas dan serangan serangga bumi, ya, supaya selamat dari serangan hewan-hewan dan segala macam. Dia menjawab, demi Allah, orang itu bilang, saya tidak suka jika rumahku di dekat rumah Nabi Muhammad SAW. Ubay berkata, rasa sedih, ya, menjadi pikiranku sehingga aku datang kepada Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hal tersebut. Maksudnya dia sedih, kenapa orang ini tidak mau mengambil sarannya untuk membeli keledai supaya memudahkan dia jalan lebih cepat, supaya tidak merasakan teriknya panas misalnya, atau gangguan hewan serangga-serangga, ataupun tinggal dekat rumah Nabi SAW. Dia merasa sedih, kenapa orang ini justru menolak, ya. Maka beliau pun memanggilnya, Nabi SAW memanggil orang tadi. Maka dia pun mengulangi kata-katanya, maksudnya dia ingin supaya Allah kasih pahala lebih besar pergi dan pulang ke masjid. Maka Nabi SAW mengatakan, sungguhnya kamu telah mendapatkan apa yang kamu harapkan itu. Jadi ini luar biasa, ya, keutamaan-keutamaan. Dan kalau kita ingin lanjutkan cukup banyak. Tadi saya katakan ada kurang lebih 29 urutan hadis yang disebutkan oleh Al-Mudhir rahimahullah. Kita baru membaca kurang lebih sampai 13, ya, atau urutan sampai nomor 13 tadi bab ini tentunya. Dan ini bisa Anda kembali insyaAllah ke playlist kami. Tapi intinya teman-teman, jangan sia-siakan langkah-langkah menuju ke masjid karena begitu banyak keutamaan yang bisa kita dapatkan. Baik, saya akan baca pertanyaan yang sudah masuk dalam bahasan kita ini. Ya, yang pertama, setelah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz, jika seandainya saya menunggu sholat maghrib ke isya, menetap di masjid tanpa pulang terlebih dahulu, berarti saya melewatkan pahala jalan ke masjid ini, Ustaz. Jazakallah khair, guru kami, barakallah fiqh. Wa iyak, dan juga wa fika barakallah, ya. Kita sama-sama belajar, saudaraku. Saya bukan guru, tapi saya sedang berbagi. Saya pun juga lagi belajar, ya. InsyaAllah sama-sama Allah tinggikan derajat kita dan Allah tambahkan ilmu kita. Allahumma amin. Jadi kalau Anda maksudkan adalah kalau tunggu antara maghrib isya, karena Anda sudah dapat pahala tuh pada saat melangkah ke masjid maghribnya, ya. Nanti pulang setelah isya dicatatkan lagi pahalanya. Kalau Anda maksudkan adalah sebenarnya kalau saya pulang ke rumah dulu maghrib, habis maghrib dapat pahala juga tuh langkahnya. Lalu isya saya menghitung lagi, dapat pahala. Boleh saja Anda kalau lakukan itu. Tetapi kalau Anda menunggu di masjid, Anda dapat keutamaan lain.
Tetap langkah pergi awal maghrib dapat, pulang nanti selepas isya dapat, ya. Dan mendapatkan pahala menunggu antara sholat dengan sholat di masjid. Nah ini juga punya keutamaan tersendiri, ya. Dan Anda bebas, Anda boleh pulang dulu, kemudian Anda kembali lagi, tidak ada masalah. Tergantung ya pilihan Anda sendiri. Kemudian dari seorang hamba Allah, seorang akhwat 23 tahun dari Batam, ASN. Setelah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz, keluarga dan tim selalu dalam lindungan Allah. Allahumma amin, dan semoga kita demikian adanya. Izin bertanya Ustaz, saya dulu selalu melaksanakan sholat di masjid 5 waktu. Akan tapi saya pernah mendengar bahwa perempuan itu lebih baik sholat di rumah, terutama di dalam kamar. Bahkan jika itu di Mekah maupun di Madinah sekalipun. Walaupun sendirian sekalipun. Maka dari itu, untuk saat ini saya melakukan sholat berjamaah di rumah setelah suami berjamaah di masjid. Jarak antara masjid dari rumah kami juga dekat. Mana yang lebih baik Ustaz? Apakah saya berangkat saja ke masjid atau tidak apa-apa untuk melanjutkan apa yang saya lakukan sekarang? Tentu saja Anda punya pilihan, tidak ada masalah. Ya, memang hadis-hadis tentang anjuran agar wanita tinggal di rumahnya dan sholat di rumah itu lebih baik, itu afdal dikatakan ya. Tapi bukan berarti setiap saat Anda kerjakan. Itu bisa saja Anda ya tetap memilih untuk ke masjid beberapa kali atau beberapa saat ya. Tapi menurut waktu Anda kerjakan di rumah itu tidak ada masalah. Karena hadis tadi lebih banyak penekanan kepada kaum laki-laki ya. Kalau Mekah sama Madinah, ini ada rincian para ulama. Kalau penduduk asli Mekah dan Madinah, yang mereka setiap saat bisa mendapatkan keutamaan sholat di masjid, dua masjid yang mulia ini tidak ada masalah. Tapi kalau Anda pendatang, maka lebih baik Anda ke masjid, gitu kan? Karena Anda jarang datang ke Masjid Haram Mekah dan Masjid Nabawi di Madinah. Ya, itu yang kami fahami. Yang kedua, saya adalah perempuan yang bekerja. Jarak antara masjid dan kantor sangat dekat, bisa ditempuh sekitar 3-5 menit jalan kaki. Namun di kantor juga disediakan musola, dan biasanya kami perempuan melaksanakan sholat berjamaah di musola tersebut. Mana yang lebih afdal? Jazakallah Ustaz. Kemudian beliau salam lagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ukti kalau mengucapkan bilang jazakallah tambah khairan ya, kebaikan. Ini penting untuk ditambah. Mana lebih afdal di sini, sholat di musola bagi perempuan di kantor atau ke masjid di kantor? Maka tidak ada masalah, musola pun sama hukumnya ya. Insya Allah sudah mendapatkan sholat berjamaahnya. Tapi kalau Anda mau ke masjid juga boleh. Bagi perempuan itu opsional. Ya, kalau laki-laki ini yang sangat ditekankan untuk ke masjid. Kemudian selanjutnya yang ketiga dari Abu Hasan, laki-laki 41 tahun di Jaktim, karyawan. Ustaz, apakah kalau melangkahkan kaki untuk sholat berjamaah ke musola sama dengan melangkah kaki ke masjid? Tentu saja sama ya. Di sini dikatakan jazakallahu khairan ya, wa iyyak insyaallah ya. Jadi sama aja, nggak masalah. Tetapi kalau ditanya mana lebih afdal dari sisi mengerjakan sholatnya ya, maka ada hadis yang menjelaskan sholat yang lebih baik adalah yang lebih banyak jamaahnya. Berarti sholat yang lebih besar masjidnya ya, lebih banyak jemaahnya seperti itu. Atau yang jemaah lebih banyak, mungkin musola dekat rumah Anda lebih banyak jemaahnya, maka itu lebih afdal ya. Selanjutnya dari hamba Allah, izin bertanya, untuk wanita mana lebih prioritas, di masjid atau di mihrab rumahnya? Lebih afdal di mihrab rumahnya, tetapi jangan kehilangan pahala menuju ke masjid di waktu-waktu yang senggang gitu kan. Waktu senggang memang Anda tidak ada tugas di rumah, tidak ada anak-anak yang dijaga, tidak ada suami yang mungkin harus dimasakin misalnya, ya gitu. Selanjutnya dari orang yang sama, melihat banyaknya pahala berjalan ke masjid, amalan apakah yang bisa dilakukan apabila wanita memilih untuk sholat di mihrab rumahnya? Jazakumullah khairan Ustaz. Sebenarnya Allah subhanahu wa ta'ala maha adil. Allah sudah menjadikan afdalnya wanita sholat di rumah, berarti memang Allah sudah siapkan pahala lebih baik daripada dia menuju ke masjid. Ya, itu sudah begitu pemahamannya. Selanjutnya dari seorang ikhwan bernama Aji, 39 tahun, karyawan swasta. Setelah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, pada saat Jumat, lebih afdal mana? Pergi sholat ke masjid yang dekat dengan rumah, tapi sedikit pengap dan panas dibandingkan dengan masjid yang sedikit jauh namun nyaman karena sudah memiliki AC. Apakah boleh menjadikan alasan ini untuk memilih-milih masjid pada saat sholat Jumat atau sholat 5 waktu? Syukran, jazakallahu khairan. Sini kita jawab wa iyyak, tentu saja boleh. Yang penting gini, jangan bentrok dengan masuknya waktu sholat. Ya, maksudnya, kalau misalnya ada pilihan nih, saya sholat di masjid sana lebih besar, lebih nyaman segala macam, tapi saya masbuk 1 rakaat karena sudah masuk waktu. Ya. Dan saya sholat di musola dekat rumah,
atau masjid dekat rumah tapi dia panas misalnya, tetap lebih afdal di sini. Ini pernah ditanyakan di Masjid Nabawi di Madinah kepada seorang ulama, mana lebih afdal? Saya kalau jalan menuju ke Masjid Nabawi, saya masbuk 1 rakaat. Dan kalau saya mampir di pinggir jalan, saya sholat, maka saya dapat dari awal takbiratul ihram imam. Kata-kata syekhnya lebih afdal di sini, karena masuk dalam umumnya sabda Nabi SAW, sholat lebih afdal adalah sholat di awal waktu. Nah, tapi kalau anda menuju ke masjid yang jauh, yang nyaman itu, tidak ketinggalan sholat takbiratul ihram pertama imam, ya, nggak masbuk lah sholatnya, maka lebih afdal, lebih nyaman anda ke sana. Lebih afdal anda ke sana karena lebih jauh jaraknya dan juga lebih nyaman untuk sholat. Kemudian dari seorang ikhwan di Bandung 28 tahun, Azman Ibrahim, seorang entrepreneurship, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana mau bertanya, kebetulan jarak dari rumah Ana ke masjid sekitar 400 langkah. Ana nggak selalu bisa on time atau standby di masjid sebelum azan. Pertanyaan, mana lebih utama Pak Ustaz? Apakah saya sholat qabliyah di rumah tapi masbuk, atau tidak melaksanakan sholat qabliyah tapi tidak masbuk sholat jamaahnya? Syukran, jazakallah khairan. Jadi kita jawab wa iyyak. Jadi saya berikan gambaran dulu. Usahakan begini teman-teman, jangan mempertemukan dua hal dalam hidup kita yang dua-duanya ini seakan-akan harus mengorbankan pahala. Jangan. Saran saya adalah, kalau anda tahu misalnya masjid dekat rumah anda itu habis antara azan dan iqamah cepat, maka anda usahakan sudah selalu bunyikan timer anda, baik di handphone, di jam mungkin kalau anda punya. Ingatkan diri anda di situ, kalau 10 menit sebelum azan anda sudah siap, anda sudah ke masjid, gitu kan? Tiba di masjid sebelum azan atau sementara azan dikumandangkan. Jadi anda bisa jawab muadzin, anda bisa salat qabliyah, kalau anda masih ada waktu bisa berdoa antara azan iqamah, anda tidak kehilangan takbiratul ihram pertama imam. Ini penting. Kalau seandainya anda menemukan atau masjid dekat rumah anda memang sudah pakai jam digital dan dia biasanya sampai 15 menit misalnya baru iqamah, di sini nggak ada masalah. Tapi usahakan uduk sebelum azan ya. Ini yang jadi masalah, ini selalu kita uduknya pas dengar azan. Uduk sebelum azan itu penting sekali, karena uduk di saat azan bisa saja ada hal-hal yang menghalangi kita atau membuat kita telat ya dari menyelesaikan uduk. Azan sudah selesai, kita ke masjid sholat qabliyah sudah hilang kan gitu. Makanya uduknya sebelum azan gitu. Jadi begitu azan tinggal melangkah ke masjid atau bahkan ke masjidnya sebelum azan. Masuk ke masjid sudah sementara azan dikumandangkan. Itu yang paling aman. Jadi di sini cara pilihannya seperti itu. Jadi jangan bilang mana lebih utama Pak Ustadz. Apakah saya sholat qabliyah di rumah tapi masbuk? Ini kan seakan-akan opsinya harus ada kehilangan sholat qabliyah kan? Atau tidak melaksanakan qabliyah tapi tidak masbuk sholat berjamaah. Nah ini lebih baik jangan dua ini seakan-akan harus ada yang dikorbankan. Enggak usah. Kalau anda uduk sebelum azan, anda sudah ke masjid, dikumandangkan azan atau sebelum azan bahkan anda tiba di masjid pas azan dikumandangkan, anda tidak akan kehilangan semua ini ya. Sholat sunnah yang lebih afdal dikerjakan di rumah itu yang tidak ketinggalan sholat wajib. Kami sarankan untuk sholat qabliyah lebih baik sholat di masjid. Sholat ba'diyahnya baru anda sholat di rumah ya. Dari hamba Allah 40 tahun dari Makassar, seorang ART. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya seorang akhwat yang bekerja sebagai ART. Karena pekerjaan tidak jarang badan terasa sangat lelah dan ngantuk. Tapi saya terus berusaha untuk tidak meninggalkan sholat tahajud. Tetapi rasa lelah dan ngantuk sehingga kurang khusyuk. Bahkan terkadang lisan saya masih membaca surah, tapi mata saya seperti tidur. Dalam hitungan detik saya kembali tersadar. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana dengan sholat saya? Apakah tetap ada nilai pahala? Apakah tidak sia-sia sholat saya? Jazakallahu khairan. Kita menjawab wa iyyaki ya. Dan Masya Allah, ini seorang ibu ART, semoga Allah jaga ibu dan semua muslimin ya dari segala macam bara bahaya, dan juga Allah jauhkan dari kemaksiatan, dan Allah mudahkan untuk selalu taat dan melaksanakan ibadah kepadanya. Allahumma amin. Jadi yang ibu lakukan adalah sah saja ya, sah sholatnya ya. Yang tidak sah itu kalau betul-betul ibu ngantuk berat sehingga ibu betul-betul tidak tahu apa yang ibu baca. Nah itu di situ yang mengganggu ya. Nabi SAW memerintahkan orang seperti ini untuk tidur, kemudian bangun setelah istirahat sejenak, baru dia sholat gitu. Tapi kalau hanya sekedar memang orang terbawa dengan kena keletihan sedikit, ngantuk, terus terbangun lalu membaca dan normal saja, maka insya Allah tidak ada masalah. Dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala tidak ada
masalah. Baik teman-teman sekalian, cukup banyak pertanyaan yang masuk, mungkin belum semua kami bisa jawab karena sudah pukul 13:49 menit kurang lebih ya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat buat kita. Intinya teman-teman, jangan sia-siakan langkah-langkah menuju ke masjid. Semoga Allah SWT memudahkan kita memuliakan dan masjid, dan juga mengejar keutamaan melangkah ke masjid ini, karena ini adalah peluang untuk segera mengangkat derajat kita di surga dengan sangat cepat, dan dalam setiap hari kita bisa dapatkan dengan mudahnya, serta juga pembersihan dosa dan pencatatan pahala. Pada benar dari Allah, pada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.